PJBL Spiritual dan Psikososial Kelompok 5. Yang beranggotakan kelompok yang pertama ada Wahyu Rahma, Alvina Jokonita, Caroline Putri, Dinatul Aini, Ervidiana Margiuntung, Galuh Pratiwi, Irjin Diah Alumi, Muhammad Iqmal, Rico Giovanni, Seviana Tanaya, Vini Alfiona, dan Zidan Setiawan. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan. Yang kedua ada analisis kasus. Yang pertama ada mengenali reaksi stres pasca bencana. Yang kedua mampu memahami peran petugas kesehatan, kerjasama multidisiplin, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan pelayanan kesehatan dan non-kesehatan. Dan yang ketiga ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. 1. Latar belakang. Menurut morfologis, geografis, dan perubahan iklim menjadi faktor pendukung terjadinya bencana di wilayah Indonesia. Bencana didefinisikan sebagai serangkaian peristiwa atau kejadian yang berdampak pada masalah fisik dan psikologis dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan yang mengganggu fungsi atau sistem dalam komunitas dan sosial tertentu serta mengakibatkan kerugian pada manusia dan lingkungan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 dalam Surwaningsih et al. 2019. Bencana alam yang terjadi di Indonesia dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama bencana alam yang berasal dari alam dan bencana alam dengan campur tangan manusia. Gunung meletus, badai, dan tsunami adalah contoh bencana alam yang berasal dari alam. Bencana alam dengan campur tangan manusia adalah kebakaran dan banjir. Aspek psikososial dalam kondisi bencana merupakan sebuah pendekatan guna mendorong ketahanan masyarakat dan individu yang menjadi korban bencana. Karena fokusnya pada aspek mental dan sosial manusia. Menanganinya sangat penting dan rumit. Bagian dari aspek psikososial adalah mental dan sosial yang berkaitan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Pengalaman traumatis dapat menyebabkan berbagai masalah termasuk masalah perkembangan fisik, psikologis, dan gangguan mental. Semua masalah ini dapat berdampak pada harga diri dan gangguan mental, emosi, sosial, dan kepribadian. Patogo Medowis Kontiho et al. 2015 dalam Ernawati et al. 2020. Maka penulis ingin mengenali lebih luas lagi terkait reaksi stres yang akan terjadi pada korban bencana. Tujuan yang pertama mengidentifikasi dampak spiritual dan psikososial, yang kedua memberikan dukungan psikososial, yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat, yang keempat melibatkan komunitas dalam perencanaan dan implementasi, yang kelima memonitor proses pemulihan, dan yang terakhir membangun kapasitas tenaga kesehatan. 2. Analisis kasus. Yang pertama mengenali reaksi stres pasca bencana. A. Penanganan terhadap stres dan respon psikologis penanganan terhadap stres. Upaya untuk mengurangi trauma korban bencana alam menggunakan pendekatan CBT. Disarankan karena korban cenderung mengalami gangguan psikologis yang mempengaruhi kondisi dan perilaku. CBT memberikan fokus pada perubahan pikiran dan keyakinan negatif. Sesuai dengan pendapat Yusuf 2013. Konseling CBT sebagai bentuk bantuan untuk menyelesaikan masalah, menggabungkan terapi kognitif dan perilaku, membantu klien melemahkan hubungan antara pikiran dan reaksi kebiasaannya. Rimayati 2019. Dalam konteks trauma terutama pengalaman traumatis yang mempengaruhi skema kognitif. CBT muncul sebagai pendekatan yang sesuai. Pendekatan ini membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang menghambat proses emosional dan memberikan gambaran yang lebih seimbang untuk mengurangi gejala serta membantu klien untuk kembali berfungsi secara normal. Beck 1995. Untuk korban bencana pada anak-anak, salah satunya dengan memfasilitasi play terapi seperti bernyanyi bersama, menggambar, mendengarkan dongeng, permainan, games, dan lain-lain dengan tujuan utama agar anak-anak tidak terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi. Respon psikologis. Reaksi psikologis yang timbul setelah mengalami kehilangan melibatkan perasaan terkejut, ketidakpercayaan, dan rasa tidak berdaya.
yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Intervensi umum untuk mengatasi hal ini melibatkan penggunaan teknik psikoterapi dengan fokus pada pendekatan psikologis terhadap individu yang mengalami kesulitan. B. Dampak psikologis dan prinsip dasar penanganan masalah psikologis. Dampak psikologis. Salah satu gejala yang paling sering ditemukan pada korban bencana alam adalah stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder atau PTSD. PTSD merupakan suatu gangguan kejiwaan bersifat umum. Dapat terjadi setelah menyaksikan berbagai pengalaman termasuk insiden yang mengancam kehidupannya seperti bencana alam. Gejala PTSD menghindari terus-menerus dari rangsangan, respon lambat, misalnya perasaan terisolasi dan kehilangan kepentingan pribadi, kembali mengalami trauma, mengingat kejadian traumatis, mimpi buruk, dan peningkatan stimulasi otonom akibat aktivitas berlebihan, gangguan iritabilitas, dan gangguan tidur. Prinsip dasar penanganan masalah psikologis dengan cara menghibur agar korban tidak merasa sedih, pemberian upaya pembinaan kesehatan jiwa dengan maksud agar tidak mengalami kejenuhan, pemahaman keagamaan, pendidikan dan informasi untuk kebutuhan sosial dilakukan dengan cara menerima tamu yang berkunjung, pelayanan advokasi dan memfasilitasi berbagai macam kegiatan. Tindakan keperawatan nurse generalis untuk mengatasi ansietas, yakni kaji tanda dan gejala dan kemampuan klien untuk mengurangi ansietas. Jelaskan proses terjadinya ansietas, latih cara mengatasi ansietas dengan cara tarik nafas dalam, distraksi bercakap-cakap, hal yang positif, hipnotis 5 jari dan berfokus pada hal yang positif. Dan kegiatan spiritual, bantu klien untuk melakukan latihan sesuai dengan jadwal kegiatan. C. Upaya penanganan mental. Melakukan screening dan asesmen PTSD secara berkala pada korban selamat erupsi Merapi untuk mengidentifikasi mereka yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Yang kedua, memberikan konseling dan terapi trauma seperti cognitive behavioral therapy atau CBT, Age Moment Desensitization dan Reposering atau EMDR untuk membantu mengatasi gejala PTSD. Yang ketiga, memberikan edukasi psikologis, education terkait dampak erupsi, strategi coping, manajemen stres, dan ketahanan emosi. Kemudian yang keempat, membentuk kelompok dukungan sebaya untuk berbagi pengalaman traumatis dan saling mendukung. Yang terakhir, mengatur layanan konseling yang mudah diakses, terjangkau, dan mengurangi stigma, misalnya dengan kunjungan rumah atau telemedicine. Yang kedua, mampu memahami peran petugas kesehatan, kerjasama multidifungsi, pemberdayaan masyarakat, multidisiplin, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan pelayanan kesehatan dan non-kesehatan. A. Peran petugas kesehatan dan kerjasama multidisiplin. Peran petugas kesehatan. Yang pertama, penilaian kesehatan mental dan spiritual. Melakukan penilaian seluruh terhadap kesehatan mental dan spiritual pasien untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang mungkin dihadapi. Yang kedua, memberikan dukungan emosional. Menyediakan dukungan emosional kepada pasien dan keluarganya, terutama dalam menghadapi diagnosis atau kondisi kesehatan yang berat. Yang ketiga, pelayanan konseling. Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial untuk membantu pasien mengatasi stres, kecemasan, atau depresi yang dapat muncul akibat kondisi kesehatan atau perubahan hidup. Yang keempat, pendampingan rohani. Menyediakan dukungan rohani sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai pasien, termasuk membantu mereka menemukan makna dan tujuan dalam menghadapi situasi sulit. Yang kelima, edukasi kesehatan mental. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang kesehatan mental dan pentingnya menjaga keseimbangan psikososial. Yang terakhir, rujukan. Merujuk pasien ke spesialis atau tim multidisiplin ketika diperlukan, seperti psikolog, psikiater, atau ahli rohaniah untuk perawatan yang lebih khusus. Kerjasama multidisiplin. Tim kesehatan multidisiplin terlibat dalam tim kesehatan multidisiplin yang terdiri dari berbagai spesialis termasuk dokter, perawat, ahli gizi, psikolog, dan pekerja sosial untuk memberikan pendekatan holistik dalam perawatan. Yang kedua, konsultasi dan kolaborasi.
berkolaborasi dan berkonsultasi secara teratur dengan anggota tim kesehatan lainnya untuk mendiskusikan perkembangan pasien dan merencanakan strategi perawatan yang holistik. Yang ketiga, pemahaman terintegrasi. Mempunyai pemahaman yang terintegrasi tentang kebutuhan spiritual dan psikososial pasien untuk memastikan perawatan yang komprehensif dan mendukung. Kemudian yang keempat, perencanaan perawatan bersama. Berpartisipasi dalam perencanaan keperawatan bersama dengan pasien dan keluarganya, memastikan bahwa aspek spiritual dan psikososial diperhitungkan. Yang kelima, pelatihan bersama. Mengadakan pelatihan bersama antara anggota tim kesehatan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mendukung kesehatan spiritual dan psikososial. Dan yang terakhir, bertukar informasi. Bertukar informasi secara teratur untuk memastikan bahwa semua aspek kesehatan pasien dipertimbangkan dan diatasi. B. Pemberdayaan masyarakat. Salah satu terapi yang bisa dilakukan adalah terapi nafas dalam. Dalam hal ini, masyarakat setempat perlu tahu apa itu teknik nafas dalam dan bagaimana caranya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan. Dengan mengajarkan tanda-tanda cemas, proses terjadinya cemas, dan cara mengatasi cemas, yaitu dengan nafas dalam. Jika sebagian besar warga telah mengerti cara untuk mengatasi cemas, maka itu sangat membantu petugas kesehatan atau relawan tenaga kesehatan. C. Pemanfaatan pelayanan kesehatan dan non-kesehatan. Pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi korban bencana alam post erupsi Merapi 1 dekade yang mengalami post traumatic stress disorder. Yang pertama, memberikan bantuan pengobatan secara fisik bagi korban bencana alam. Yang kedua, memberikan bantuan pemulihan kesehatan jiwa atau kesehatan mental bagi korban bencana alam yang mengalami PTSD. Kemudian, atau post traumatic stress disorder. Yang ketiga, memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan psikologis berupa trauma healing atau proses menghilangkan trauma dengan cara menghibur korban bencana alam agar tidak merasa sedih. Yang keempat, memberikan bantuan berupa upaya pembinaan kesehatan jiwa dengan maksud agar korban bencana alam tidak mengalami kejenuhan. Yang kelima, mengikut sertakan bantuan profesional dalam bidang kesehatan mental ataupun kesehatan jiwa seperti konselor, psikolog, dan psikiater. Yang keenam, memberikan bantuan intervensi secara psikis bagi korban bencana alam yang mengalami PTSD dengan pendekatan psikologis. Pemanfaatan pelayanan non-kesehatan bagi korban bencana alam post erupsi Merapi 1 dekade yang mengalami post traumatic disorder. Yang pertama, memberikan pemahaman keagamaan mengenai bencana alam yang dialami. Yang kedua, memberikan pendidikan dan informasi mengenai bencana alam yang dialami. Yang ketiga, membantu menerima tamu dari pihak lain yang berkunjung ke lokasi bencana alam. Yang keempat, memberikan pelayanan advokasi. Yang kelima, memfasilitasi berbagai macam bentuk kegiatan selama bencana alam berlangsung. Yang keenam, memberikan bantuan yang berfokus pada aspek fisik seperti sandang, pangan, dan papan. Yang ketujuh, memberikan bantuan pemenuhan dalam aspek fisik secara menyeluruh seperti perumahan, sarana air bersih, dan infrastruktur. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegiatan spiritual sesuai dengan apa yang dianut klien dan dilakukan secara terjadwal. Adapun konseling berupa CBT sangat efektif dalam mengurangi efek trauma karena pada saat mengalami trauma terjadi distorsi dalam fungsi berpikir, perasaan, dan tindakan individu. Upaya untuk mengurangi trauma korban bencana alam menggunakan pendekatan CBT disarankan karena korban cenderung mengalami gangguan psikologis yang mempengaruhi kognisi dan perilaku. Dalam konteks pengalaman traumatis yang mempengaruhi skema kognitif, CBT muncul sebagai pendekatan yang sesuai. Kemudian saran, diharapkan tindakan tarik nafas dalam, bercakap-cakap dan dengan teman sebaya, dan kegiatan spiritual dapat mengurangi trauma pada klien. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Jika ada yang ditanyakan, waktu dan tempat kami persilakan.